Halo, salam semuanya. Semoga kita berada dalam naungan dan kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pada pertemuan kali ini, kita akan mengulas tentang turunnya Roh Kudus. Nah, artinya kita mau melihat baik itu dalam kitab suci maupun dalam pemahaman orang-orang Kristen, bagaimana Roh Kudus itu turun dan menyertai manusia. Nah, sebelum kita lanjutkan ke topik pembahasan yang berikut, terlebih dahulu perlu kalian persiapkan sebagai bahan bacaan, yakni dari kitab Keluaran bab 34 ayat 22 dan juga Yoel bab 2 ayat 28 sampai 29 dan kemudian Yohanes 14 ayat 15 sampai 20 dan Kisah Para Rasul bab 2 ayat 1 sampai 13. Nah, itu sebagai bahan bacaan. Di sini Mister sudah membuat pembagiannya, yakni yang dua ini dari Perjanjian Lama yang disingkat dengan PL, dan kemudian dua dari Perjanjian Baru. Nah, nanti kita akan melihat bagaimana Roh Kudus itu dalam Perjanjian Lama, dan juga kita akan lihat bagaimana Roh Kudus itu dibicarakan dalam konteks Perjanjian Baru. Namun sebelum kita melihat itu bagaimana dalam Perjanjian Lama dan juga dalam Perjanjian Baru, harus terlebih dahulu kita ketahui apa itu sebenarnya Roh Kudus. Saya yakin kalian pasti sudah pernah mendengar atau bahkan sudah sering mendengar kata Roh Kudus. Kalian pasti penasaran kan? Apa itu Roh Kudus? Nah, istilah Roh Kudus itu berasal dari bahasa Yunani. Berasal dari bahasa Yunani, yakni yang disebut dengan istilah Parakletos. Apa itu Parakletos? Parakletos itu kalau dalam konteks Yunani dikatakan yakni seseorang yang sedang dipanggil atau seseorang yang dimintai pertolongan untuk membela kebenaran tentang orang lain. Misalnya seperti ini, saya diminta tolong oleh orang lain untuk membela dia di hadapan orang lain. Itu dalam konteks harafiah. Nah, kemudian kita lihat dalam konteks rohani, istilah Roh Kudus itu dipahami atau disebut dengan pneumatis, ya, dengan istilah pneumatis. Pneumatis itu artinya apa? Yakni karisma. Karisma itu merupakan suatu pemberian atau suatu hadiah yang berasal dari Allah. Nah, hadiah ini atau karisma ini secara khusus berasal dari Allah dan diberikan kepada manusia dengan maksud apa? Yakni untuk menuntun manusia ini melaksanakan atau melakukan sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah. Nah, maka Roh Kudus itu sering dikatakan sebagai pembawa kebenaran atau penghantar kepada Allah atau perantara kepada Allah. Roh Kudus juga dikatakan sebagai roh yang senantiasa menuntun orang pada perbuatan-perbuatan cinta kasih. Perbuatan cinta kasih sudah pasti sesuai dengan kehendak Allah. Atau Roh Kudus itu adalah kebenaran. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang berikut. Apa itu sebenarnya Roh Kudus dalam konteks Perjanjian Lama? Dalam konteks Perjanjian Lama, kata Roh Kudus itu sudah dibicarakan sebenarnya. Hanya saja belum terlalu banyak sebagaimana dibicarakan nanti dalam Perjanjian Baru. Tetapi setidaknya Roh Kudus itu sudah dibicarakan dalam Perjanjian Lama. Misalnya kita lihat apa yang dikatakan oleh Nabi Yesaya. Kitab Yesaya itu di Perjanjian Lama, ya. Nabi Yesaya mengatakan demikian, Roh Tuhan ada padaku, oleh karena itu Ia telah mengutusku
mengurapi aku. Nah, artinya kita bukan melihat bagian yang embel-embel berikut, tapi setidaknya kita sudah mengenal atau mengetahui bahwa dalam perjanjian lama sudah dibicarakan tentang Roh Tuhan, Roh Kudus atau Roh yang kudus. Nah, maka sudah dikenal dalam perjanjian lama bahwa Roh itu menuntun orang dan mengurapi orang supaya hidup dalam kebenaran, supaya hidup dalam damai. Nah, dalam kitab Yoel juga dibicarakan tentang bagaimana Roh Kudus itu akan menuntun orang sehingga mereka dapat memperoleh kasih karunia dari Allah, tetapi dengan syarat mereka harus bertobat. Nah, kita akan melihat bagaimana kemudian Roh Kudus itu dibicarakan dalam perjanjian baru. Dalam perjanjian baru, Roh Kudus itu amat sangat sering kita dengarkan. Sekali lagi, amat sangat sering kita dengarkan. Nah, kata Roh Kudus ini, kata Roh Kudus dalam konteks perjanjian lama diajarkan pertama sekali oleh Yesus Kristus sendiri. Ya, diajarkan oleh Yesus Kristus sendiri. Bahkan ketika dia hendak terangkat ke surga, dia mengatakan bahwa anak-anak ini tidak akan dibiarkan yatim piatu. Sebab dia akan memohon, atau Yesus akan memohon kepada Bapa, kepada Allah Bapanya, supaya mengutus seorang penolong, yakni Roh Kudus itu sendiri. Maka dalam konteks itu Roh Kudus dikatakan sebagai utusan Bapa yang menyertai manusia, utusan Allah yang menyertai manusia. Kemudian setelah Yesus terangkat ke surga, yang tinggal ialah para rasul. Sebagaimana yang telah difirmankan oleh Yesus Kristus, itu pula lah yang tergenapi dalam diri para rasul, yakni mereka dikaruniai Roh Kudus dalam simbol lidah-lidah api. Nanti akan kita lihat pada topik pembahasan berikutnya bagaimana jemaat perdana mengalami karya Roh Kudus itu. Jemaat perdana itu dimulai dari para rasul. Ya, dimulai dari para rasul baru menyebar ke seluruh dunia hingga kita yang saat ini mengimani Yesus Kristus. Nah, tapi sekali lagi yang mau Bapak tegaskan ialah bahwa Roh Kudus itu yang diutus atau yang turun dari Allah, yang turun dari Allah, itu pula lah yang kemudian dikaruniai kepada semua orang, sehingga setiap orang pada akhirnya hidup dalam kebenaran, hidup dalam kasih karunia, dan hidup sesuai dengan kehendak Allah. Semoga semuanya paham.